Haruma. Apa kabar? Apa kabar? Sehat ya? Aku selalu berharap kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, seperti janjiku di videoku kemarin bahwasannya hari ini aku akan kasih coba hitung-hitungan untuk target per video. Oke? Apalagi sih Mama Haruma? Kok target per video? Kan kemarin udah bikin target per bulan, terus dievaluasi di setiap setengah bulan. Kenapa sekarang ada target video lagi? Ya, karena aku biasa melakukan ini. Biar setiap langkahku, setiap aku mengupload video, aku langsung tahu berapalah kekurangan dari aku punya jam tonton. Karena kita punya target per video, ya kan? Terus caranya gimana tuh, Mam? Nah, aku harap Mam simak baik-baik. Kalau bisa sekalian tuh di bawah ada sediain buku ataupun bolpen ataupun boleh catat di handphone. Tapi sebelumnya aku mau ucapin selamat datang buat yang baru gabung, teman-teman ataupun para moms. Juga buat teman-teman dan para moms yang selalu stay tune di channelku ini, aku ucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian telah menjadi mood boosterku. Dan aku harap apa yang aku informasikan kali ini dan apa yang aku berikan kali ini pun bisa menjadi mood booster untuk kita semua. Oke, kita langsung masuk. Gimana caranya? Nah, caranya adalah misalnya jam tonton kita ada 50 tonton. Nah, aku bilang bikin target 2 kali lipat. Oke, bikin target 2 kali lipat berarti kalau 50 jam tonton, targetnya bulan ini kita adalah 100 jam tonton. Nah, kalian upload berapa kali setiap minggunya? Misalnya aku upload 3 kali Mama Haruma. Oke, berarti 3 kali dalam sebulan berarti ada dikali 4 ya, jadi ada 12 kali. Kita sedang mencari rumus berapa jam tonton yang kita butuhkan per video, oke? 100 jam tonton itu, si target tersebut 100 jam tonton dibagi 12 video selama sebulan kan, 12 kali. Hasilnya adalah 8,4 ya, 8,4 jam. Berarti yang kita butuhkan setiap kita upload video, kita membutuhkan minimal 8,4 jam tonton agar kita bisa mencapai target 100 jam tonton kita ya. Oke, berarti kalau seperti itu contoh misalnya seperti ini. Udah dapet dong, berarti per video kita butuh 8,4 jam tonton. Aku selalu bilang, karena sebenarnya gini Mam, aku sudah sedang berjalan bersama beberapa temanku memakai metode ini, memakai apa yang aku pakai ini biar apa? Biar kita sama-sama tahu apa sih yang kita kejar. Jadi kita nggak main upload udah, oh iya pernah segini, oh dapat segini. Tapi kita nggak tahu bahwasannya itu sesungguhnya mencapai target apa enggak. Nanti kita kelabakan di belakang. Nah, jadi aku selalu bilang kayak gini. Oke, kamu biasanya upload setiap hari apa? Oh, aku upload setiap hari Senin, setiap hari Kamis, sama setiap hari Sabtu Kak. Misalnya kan kayak gitu. Oke, berarti Senin upload, centeng, misalnya jam 5 sore. Ya dong, Senin, centeng, dapet. Malamnya tuh evaluasi atau besoknya lihat. Kita kan suka lihat dong, sering-seringin buka analistik itu ya. Jadi per video kita udah dapat berapa? Oh pas habis intro aku baru dapat 2 jam tonton Kak. Sedangkan target kita 8,4 jam tonton. Di hari Senin ternyata sebelum kita tidur kita lihat itu masih ada cuman ada 2 jam tonton. Cuman 2 jam. Berarti kita masih punya kekurangan target adalah 6 jam tonton. Yang bisa kita cari di hari berikutnya, misal di hari Selasa ataupun Rabu. Usahakan di hari Selasa dan di hari Rabunya itu clear targetnya, 8,4 itu tercapai. Karena di hari Kamisnya kita akan upload lagi, ya kan? Jadi usahakan sebelum kita keluarkan video baru, paling tidak ini sudah tercapai jam tontonnya. Target jam tonton per videonya itu.
Di hari pas udah selesai, udah tercapai, di hari Kamis kita upload lagi jenteng. Seperti itu juga lagi. Kita lihat sebelum sampai dengan hari Sabtu itu sudah selesai juga targetnya. Atau kalau kekurangan sedikit nanti bisa ditambel, udah kayak ban ya. Dah bang. Bisa nanti ditumpang tindih sama yang nanti di hari Minggu ya kan. Atau nanti biasanya kan gini, kalau kita hari Senin nanti pasti ada lagi yang nonton itu video kita yang hari Senin. Tapi kita jangan anggap, usahakan selalu selesai target sebelum video kita upload berikutnya. Ketemu? Jadi kita tahu, misalnya di hari Senin itu nggak kelar, sedangkan hari Kamis kita udah mau upload lagi. Evaluasilah. Apa yang kurang? Kalau ada yang kurang, berarti jalannya apa? Masih ingat? Ayo, jangan lupa. Ya, jalannya 3 step yang aku pernah kasih. Oke? Yang pertama? Ya, yang pertama adalah tingkatkan kualitas isi video. Yang kedua, masih ingat lah pasti. Yang kedua adalah perbanyak upload secara konsisten. Yang ketiga adalah perluas jaringan. Oke? Jangan pernah lupa itu ya, karena itu dasar ya kan. Nah, jadi kalau kita memang nggak pas nih, belum tahu gitu kan, belum tercapai, kita bisa tahu kita kurangnya di mana. Kita bisa buka analistik itu. Misalnya, kalau yang setiap hari aku lakukan adalah gini. Ayo coba aku lihat di videoku itu biasanya rata-ratanya jam durasi tontonnya berapa. Kan ada tuh. Misalnya kita biasa dapetin 8 menit, tiba-tiba turun jadi 4 menit misalnya rata-ratanya. Berarti aku mesti tingkatin kualitas. Ya, iya dong, harus tingkatin kualitas. Kalau misalnya, kita bisa lihat juga viewersnya ternyata yang kurang. Ya kan, kalau jam tonton otomatis kita sedang jalanin kan. Kalau upload secara konsisten kan kita sudah jalani kan. Tapi ternyata ada juga yang nanya, aku nggak bisa nih konsisten, kenapa? Soalnya ternyata masih banyak loh mam yang belum tahu. Nah, mungkin di antara moms di sini atau di antara teman-teman di sini ada yang masih belum tahu bahwasannya kita bisa mengupload video terlebih dahulu lalu kita jadwalkan. Ya kan? Jadi upload, ya kan, kita usahain aja upload sebelumnya, 1 hari sebelumnya, jadi kita udah prepare itu videonya. 1 hari sebelumnya kita upload, kita jadwalin besok, atau pagi kita upload, kita jadwalin sore. Pokoknya kita upload dulu, baru terus kita jadwalin, jangan kita buka dulu ke publik, kita jadwalin sesuai dengan jam yang memang kita berusaha untuk konsisten. Oke? Sudah dijalanin yang pertama, sudah dijalanin kedua, lihatlah yang ketiga, ya kan? Berarti perluas jaringan kalau memang kita kekurangan viewers. Viewersnya, dan satu ya teman-teman, moms, bahwasanya viewers itu nggak menjamin ya. Kalau kita lihat misalnya viewersnya dia banyak banget, tapi belum tentu jam tontonnya. Nah, itu kita bisa lihat di durasi jam tonton, di rata-rata durasi jam tonton, ya. Jadi viewers itu tidak bisa menentukan atau tidak bisa dijadikan patokan untuk ke target jam tonton, karena viewers kita nggak pernah tahu kalau kita nggak buka analistik. Oke, jangan pernah hitung dari viewers ya. Kita hitungnya adalah dari analistik, oke. Nah, setelah itu misalnya nggak ada deh tuh udah dilihat kurang nih. Kita lihat kekurangannya di mana. Kita harus kejarnya di mana. Kita masih punya hari, kita masih punya waktu. Tapi nggak berarti terus, ya udah berarti belum selesai nih, kita jam tontonnya belum mencapai target, kita nggak usah upload. Jangan loh, upload tetap upload. Jadi kita harus berkesinambungan, berjalannya itu mesti berbarengan. Jangan khawatir, kita memang pasti akan repot awalnya, tapi lama-lama kita akan bisa. Oke?
Nah, di minggu ini, maksudnya di video ini, maksudnya adalah aku cuma mau bahas hitung-hitungan kita bagi target kita per video agar kita melangkah itu tahu tujuannya itu apa. Selalu itu. Nah, ya. Nah, kalau udah ketemu itu, udah. Dan aku juga mau berterima kasih. Terima kasih yang aku nggak bisa gambarkan seperti apa, karena ternyata banyak sekali. Aku kan punya grup, ya kan, tapi grup untuk sharing-sharing banyak jumlahnya, tapi kita belum tentu loh kita kenal satu persatu orang itu. Kita kan cuma jumpa lewat WhatsApp aja, ya kan. Tapi ternyata banyak orang yang aku juga sebelumnya sebenarnya orang-orang ini nggak terlalu aktif di grup, tapi ternyata banyak yang japri aku, bilang bahwasannya aku nonton TWM, dan mereka juga nggak pernah komen gitu kan. Mereka nonton TWM ini, mereka nonton Talk With Me ini, ya kan. Aku jadi semangat lagi, Mam, untuk bisa konsisten. Itu lebih daripada 10 orang. Kalau buat aku 10 orang aja udah, berarti aku udah bisa membangkitkan semangat itu untuk teman-teman yang bahkan aku sebenarnya mungkin nggak kenal gitu ya, karena nggak aktif di grup kan merekanya. Aku ngerasa senang gitu loh, maksudnya serius, aku ngerasa senang, berarti aku bisa membangkitkan semangat mereka. Berarti apa yang aku terangin itu mereka tahu bahwasannya ini adalah ilmu pasti yang bisa kita hitung gitu loh. Kita masih bisa usaha. Ingat, usaha. Hasilnya setelah kita sudah berusaha, sudah berdoa, sudah bekerja keras, itu nanti hasil tetap kita serahkan sama yang di atas. Tapi bukan berarti ya udah kan kita udah usaha upload, nanti hasilnya kumaha engke. What? Aduh, kumaha engke. Bahasanya bahasa keluar deh tuh. Maksud hasilnya nanti gimana aja, lihat gimana. Kalau booming ya booming, jangan. Ubah mindset kita. Please, ubah mindset kita. Jangan pakai istilah kumaha engke. Oke? Kita harus hitung, kita pasti bisa. Kita usahakan, karena jalannya udah aku beberkan caranya seperti apa, dan sudah terbukti beberapa temenku yang memang kita coba yuk bareng-bareng, kita coba monitor bareng-bareng, dan alhamdulillah berhasil. Yang mereka biasanya jam tontonnya cuma 1,9 atau 1,2 bisa jadi jam tontonnya jadi 3 satu video. Dan selalu ayo udah selesai target, menjadi semangat karena kita berbarengan. Iya, aku pun begitu, aku juga share, aku target sekian, aku belum nih, aku masih kurang 1 jam gitu kan, berarti aku mesti, apa yang aku harus lakuin. Jadi semangat karena kita memonitoring bareng. Itulah. Nah, untuk buat Mams, terima kasih yang tidak subscribe aku ataupun subscribe apapun itu, tapi melihat channelku ini, melihat apa yang aku berikan ini, aku tetap sangat berterima kasih. Berterima kasih sekali, apalagi kalau sampai apa yang aku sampaikan bisa membangkitkan semangat untuk kalian semua, untuk teman-teman dan juga para Mams. Aku sangat bahagia karena aku bisa memberikan sesuatu hal yang positif buat kalian, gitu ya. Tapi ini nih yang bikin males kalau ngomong sama Mam Haruma. Pasti ada tapinya. Kenapa sih kalau ngomong nggak langsung diselesain aja pakai ada tapi? Ya, juga banyak dan hampir itu, kalau aku sih nggak hitung secara pasti, tapi lebih daripada 10 orang. Itu lebih lah. Itu semua menteriak adalah aku udah semangat dan aku sekarang mau berusaha konsisten, katanya. Yang paling berat itu adalah konsisten, katanya. Ya, aku tahu. Aku pun juga seperti itu. Seperti halnya kali ini, aku masih bingung menentukan jam di antara jam 7 ataupun jam 8 untuk TWM ini, ya kan? Akhirnya aku memutuskan mulai setelah video ini tayang, aku akan tayang di jam 7:30 biar pas jam 7 nggak berdekatan sama yang salat isya, ya. Aku kepengennya biar serentak gitu nontonnya. Pas ada notifikasi, karena kan pasti udah pencet lonceng dong.
Ya kan? Pasti udah subscribe kan? Aku yakin deh. Pasti dapat notifikasi bisa langsung gercep deh samperin. Karena aku berusaha selalu untuk memberikan pengalaman pribadiku dalam YouTubeku ini. Oke? Nah, kebanyakan mereka itu stres gara-gara harus konsisten. Memang susah, aku pun juga seperti itu. Tapi aku selalu bilang lagi, kita pasti bisa. Dan itu bukan cuma omong. Contoh seperti aku kan juga ibu-ibu ya. Aku juga pasti kan punya pekerjaan ya. Tapi aku juga tahu aku punya target ya kan. Jadi aku mengurangi tidurku mungkin. Karena aku pengen kita bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian pakai istilah awas mama rumah bersusah-susah dahulu ntar mati kemudian. Astagfirullahaladzim. Enggak loh, kalau mati itu kan takdir ya, kalau meninggal itu takdir. Maksud aku adalah yuk kita susah-susah dulu sekarang, tapi nanti di kemudian hari kita akan lebih mudah. Nanti kalau sudah berjalan, apalagi kalau misalnya si algoritma YouTube-nya itu sudah membaca, kita sudah dipromosikan, isi kita udah bagus, step 1, step 2, 3-nya sudah ini, kita akan lebih ringan. Aku ngerasain banyak banget teman-teman yang baru subscribe ataupun kadang-kadang nggak di-subscribe, cuma komen ataupun nggak di-komen, tapi banyak dari orang luar yang datang silih berganti, dan aku sih berharap mereka tetap stay tune. Jadi nggak silih berganti, jadi datang dan duduk untuk selalu bisa meluangkan waktu untuk bisa melihat channelku ini. Oke? Konsisten adalah suatu hal yang sulit. Ya, kalau memang kita tidak terbiasa. Tapi ada pepatah bilang Allah bisa karena biasa, dan itu adalah benar. That is true ya. Kalau kita sudah terbiasa kayak aku udah terbiasa, aku tahu jadwal filming aku record, aku ngomong-ngomong kayak gini, ngoceh-ngoceh ini adalah paling maksimal telat-telatnya aku jam 12. Jadi aku udah tersetting sendiri. Oh, berarti dari sebelumnya aku udah siapin konsep. Kadang-kadang walaupun aku nggak harus pakai konsep, aku hafal di luar kepala. Gimana nggak mau hafal? Orang aku lakuin setiap hari. Pasti hafal dong, tapi tetap kadang-kadang kalau kita ngomong kayak gini, kita tetap harus konsep biar nggak kemana-mana. Iya nggak sih? Nah, kita udah tentuin konsep, ya kan? Udah tentuin konsep, lalu cus. Aku tahu jam 12 memang waktu tidurku berkurang. Ya itu adalah bentuk dari kerja keras. Jadi jangan pernah bilang kalian kerja keras kalau kalian masih melakukan hal yang biasa kalian lakukan. Itu bukan kerja keras, itu masih standar seperti apa yang kita biasa lakukan saja. Tapi kalau kalian sudah mengorbankan sesuatu untuk mencapai targetmu, itu adalah usahamu. Itu adalah kerja kerasmu. And aku bisa angkat jari jempolku untuk orang yang bisa melakukan itu. Oke? Ayo, kita pasti bisa. Sekali lagi, kita pasti bisa. Nah, untuk berikutnya, untuk video selanjutnya, aku akan bahas lebih detail lagi tentang bagaimana kita membaca alur channel kita. Oke? Biar kita bisa tahu. Kan kadang-kadang suka bingung ya. Aduh, aku bingung mau ngapain lagi. Nah, itu kita bisa baca, kita bisa pelajari dari alur channel kita ataupun dari alur channel orang lain yang kita anggap bagus. Kita bisa belajar dari situ, nggak pakai bayar ya. Besok aku akan ngobrol-ngobrol lagi tentang itu. Aku akan lebih detail lagi apa sih yang dimaksud dengan alur cerita, apa sih yang dimaksud dengan alur channel. Kita akan bahas itu. Oke? Jadi jangan sampai lewatkan videoku berikutnya. Oke? Karena kalau aku gabungin sekarang itu durasinya akan menjadi lama. Makanya aku bagi 2. Oke, jadi jangan nanti salfok, oh Mama Haruma nggak ganti-ganti baju. Enggak, jadi aku sekalian, tapi aku bagi 2 videonya. Oke? Sampai di sini videoku. Kalau ada salah kata-kata, aku mohon maaf. Aku harap apa yang aku berikan kali ini bisa menjadi informasi dan bermanfaat buat kita semua. And the most important is stay positive thinking,
be strong, and enjoy our day.